Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Operasional untuk kelas R3 semester 3 Kampus Universitas Primagraha. Kali ini kita akan membahas bab 3 tentang manajemen proyek. Jadi di materi ini kita akan mempelajari apa itu proyek, kemudian tujuan proyek itu seperti apa, kemudian bagaimana membuat jaringan kerja, kemudian bagaimana menentukan jalur kritis. Oke, materi kali ini sangat menarik. So, next slide. Jika kita membahas tentang proyek ya, di mana proyek itu sebenarnya sifatnya sementara, berbeda dengan kegiatan operasional yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, proyek adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dan berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain yang membutuhkan suatu perencanaan, penjadwalan, dan pengontrolan. Karena proyek ini sifatnya sementara, berarti banyak kegiatan-kegiatan yang ada di dalam proyek tersebut. Maka kegiatan-kegiatan tersebut itu dibuat sedemikian mungkin, kemudian dihubungkan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Kemudian juga harus dibutuhkan namanya perencanaan agar kegiatan-kegiatan tersebut itu sesuai dengan deadline-nya, kemudian juga dilakukan penjadwalan, kemudian juga dilakukan pengontrolan. Nah, sebelumnya saya bilang proyek sama kegiatan operasional itu berbeda. Maksudnya gimana? Kalau kegiatan operasional biasanya kegiatannya sudah rutin, kemudian tidak banyak berhubungan dengan satu kegiatan dengan kegiatan lain dalam suatu kegiatan operasional tersebut. Contohnya seperti ini, misalnya kegiatan produksi. Jadi tujuannya hanya memproduksi suatu produk atau jasa aja, tapi beda dalam suatu proyek. Kalau suatu proyek itu komplit dalam artian kegiatannya banyak, kemudian juga dibatasi oleh waktu dan biaya juga. Nah, makanya dalam suatu proyek itu karena ada batasannya, pengerjaannya harus dilakukan seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Proyek biasanya kita kalau ingatnya proyek pembangunan, proyek bangun jembatan, bangun gedung, seperti itu kan. Dalam pembangunan itu pasti sifatnya juga sementara. Sementara sini juga bisa disebut namanya bersifat dinamis, karena bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan proyek tersebut. Kemudian ada batas waktu dan batas dana. Biasanya dalam proyek itu, sebelum proyek itu dilaksanakan, ada yang namanya anggaran. Nah, anggarannya harus sesuai dengan terlaksananya proyek tersebut, seperti itu. Kemudian intensitas kegiatannya berbeda-beda, yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Kemudian kegiatannya memerlukan bermacam klasifikasi keahlian. Karena dalam proyek itu kegiatannya berbeda-beda, maka tenaga kerja yang digunakan pun berbeda-beda dalam keahliannya. Misal contoh kita bangun gedung. Gedung awalnya kan kita harus membuat namanya pondasinya dulu kan. Nah, tenaga kerja yang membuat pondasi akan berbeda dengan tenaga kerja misalnya yang memasang listrik, atau enggak gedungnya itu jika ada liftnya juga berbeda dengan orang yang khusus untuk membuat lift kayak gitu. Jadi keahliannya beda-beda. Kemudian manajer proyek ini sebagai penanggung jawab utama dalam suatu proyek. Jadi semua wewenang dan
wewenang dalam kegiatan proyek itu diatur oleh manajer proyek. Kemudian juga dalam proyek itu, dalam berkomunikasinya itu sifatnya vertikal dan horizontal. Maksudnya si manajer proyek itu punya tanggung jawab ke atasannya yang bikin proyeknya itu, kemudian dia juga bertanggung jawab dengan bawahannya yang melaksanakan proyek tersebut. Kemudian dalam kegiatan manajemen proyek ada 3 hal yang penting ya. Ada perencanaan, penjadwalan, kemudian ada pengontrolan. Perencanaan ini dilakukan biasanya melihat dulu tujuannya untuk proyek ini apa sih, mau melakukannya apa tujuannya, kemudian dilihat juga sumber daya yang dipunya. Sumber daya ini bisa dilihat dari tenaga kerjanya, peralatannya, modalnya, seperti itu. Kemudian dilakukan pembagian tugasnya, kemudian pengorganisasiannya. Kemudian dalam penjadwalan itu kegiatan-kegiatannya kan dalam proyek itu banyak yang berbeda-beda, maka harus dijadwalkan kegiatan mana dulu yang harus dilaksanakan, kemudian kegiatan berikutnya seperti apa. Kemudian waktu mulai dan selesai proyek juga akan berbeda-beda sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian juga dibutuhkan yang namanya jaringan kerja. Jaringan kerja ini adalah penggambaran dari kegiatan-kegiatan suatu proyek, di mana nanti dalam jaringan kerja ini bisa dilihat, oh ternyata proyek ini akhirnya butuh selesainya kapan, butuh mulainya kapan paling cepat, kemudian butuh dimulai paling lambat juga pada waktu berapa, seperti itu. Itu bisa dilihat dari jaringan kerja. Kemudian ada pengontrolan. Pengontrolan ini ketika proyek itu sudah berjalan atau sudah selesai ya. Jadi perlu ada namanya monitoring. Monitoring itu dilihat lagi apakah sesuai dengan yang direncanakan nggak sih bangunannya, seperti itu. Kemudian membandingkan dengan yang direncanakannya juga. Kemudian kalau ada kesalahan dilakukan revisi, kemudian dilakukan perbaikan kembali. Nah, ini dalam slide ini adalah hal-hal kegiatan yang harus dilakukan dalam proyek ya, seperti tadi yang udah dijelaskan. Planning itu harus diset tujuannya apa, biayanya apa, kemudian waktunya itu kalau planning the project itu biasanya sebelum proyek itu dilakukan. Kemudian ketika sudah memulai proyek itu kita harus melakukan namanya penjadwalan ya. Penjadwalan, terus kegiatan-kegiatannya itu dibuat jaringan kerja, kemudian dibuat tabel Gantt-chartnya juga, kemudian di breakdown siapa aja yang bisa bekerja di kegiatan ini, kemudian dilihat waktu deadline-nya apa aja sesuai dengan sumber daya yang dipunyanya. Kemudian juga ada yang controlling ya. Jadi proyek itu dilihat kembali, kemudian dilakukan monitor bagaimana dengan biayanya, apakah cukup, pas, ataukah berlebihkah, kemudian dilihat lagi kualitasnya, kemudian jika ada kesalahan dilakukan revisi kembali, kemudian diperbaiki. Dalam proyek membutuhkan namanya penggambaran jaringan kerja ya. Kalau ini dalam tahapannya berarti kita udah dalam tahapan penjadwalan. Nah, jaringan kerja itu masuk ke tahapan penjadwalan. Saya mengambil dari bukunya Heiser, ada 2 metode dalam penggambaran jaringan kerja. Ada metode yang disebut Activity on Node (AON) dan Activity on Row (AOA). Tidak berbeda maksudnya, cuman hanya berbeda pada kegiatannya, fokusnya di mana.
Kalau activity on node AON ini kegiatannya pada lingkarannya itu. Tapi kalau activity on arrow kegiatannya itu pada panahnya. Jadi kita bisa baca misalnya poin A ya, itu ada 3 kegiatan. Itu bisa dibaca kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A, kegiatan C dilakukan setelah kegiatan B. Kalau yang poin B sama ada 3 kegiatan, dibacanya kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Kalau yang poin C itu bisa membacanya kegiatan B dan C bisa dilakukan setelah kegiatan A. Untuk selanjutnya, saya akan fokus menggunakan metodenya AON, Activity on Node, di mana saya sudah terbiasa menggunakan AON, jadi untuk kalian pun kalau yang mau menggunakan AOA tidak apa-apa, sama aja. Cuman untuk contoh-contoh soal selanjutnya saya akan memakai Activity on Node ya, AON. Kemudian AON ini aktivitasnya pada lingkaran, jadi A dan B itu adalah kegiatannya. Contohnya gini, misalnya A membangun pondasi, kegiatannya. B membangun dinding. Berarti kegiatan A itu setelah selesai melakukan kegiatan A, maka kegiatan B bisa dilakukan. Maka kegiatan A itu bisa disebut namanya kegiatan pendahulu sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh membuat jaringan kerja. Lihat di tabel ada kegiatan dari A, B, C, D, E, dan F. Kemudian ada kegiatan pendahulunya. Di sini dalam membuat contoh jaringan kerja itu bisa digambarkan seperti ini. Jadi kegiatan A itu sebagai kegiatan awal, di mana dia tidak mempunyai kegiatan pendahulu. Kemudian kegiatan B itu bisa dilaksanakan setelah kegiatan A selesai. Kegiatan C bisa dilakukan setelah A selesai. Kemudian kegiatan D bisa dilakukan setelah B selesai. Kemudian kegiatan E dapat dikerjakan setelah C selesai. Kemudian kegiatan F dapat dikerjakan setelah D dan E selesai. Dan kegiatan F ini sebagai kegiatan akhir dalam proyek tersebut. Waktu pengerjaan proyek adalah total waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Jadi, ketika kalian sudah menggambar jaringan kerja, kemudian kalian memasukkan waktu setiap kegiatan tersebut, nanti kalian akan mendapatkan total waktu proyeknya itu. Kemudian di sini juga ada yang disebut namanya jalur kritis, merupakan jalur terpanjang atau terlama dalam penyelesaian proyek. Dalam jalur kritis ini tidak ada toleransi waktu, maksudnya kegiatan yang dikenakan jalur kritis berarti kegiatan itu tidak bisa dilamahkan atau tidak bisa ditunda pengerjaannya. Kita lihat ke slide, di sini ada lingkaran. Nah, ini lingkaran kegiatan, kegiatannya kegiatan A, dan sudah ada waktu kegiatannya 2 di sini maksudnya 2 minggu. Nah, dalam satu kegiatan ini ada bagian-bagiannya. Kita lihat sisi sebelah kiri dulu. Di bagian sebelah kiri itu ada namanya ES, earliest start. Jadi dia mulai tercepat. Maksudnya apa? Waktu yang dimulai pada suatu proyek dan bisa dimulai duluan, seperti itu. Kemudian ada EF ya, EF itu earliest finish. Jadi waktu yang dahulu tercepat pastinya akan selesai tercepat juga. Kemudian kita lihat bawahnya, bawah kiri, di situ ada LS, latest start, mulai terlama. Jadi di mana kegiatan tersebut proyeknya bisa ditunda dengan waktu yang sudah ada ketentuannya juga. Kemudian karena mulainya terlama, pasti juga selesainya akan terlama. Jadi ada LF seperti itu. Kita membuat jaringan kerja ya. Kemudian ketika kita sudah membuat jaringan kerja, kita harus tahu mengisi waktunya. Nah, waktunya ada 2 metode ya, namanya forward pass, jalur maju,
Kemudian ada namanya backward pass, jalur mundur. Nanti saya jelaskan yang backward. Fokus ke forward pass dulu, jalur maju. Dimulai dari kegiatan yang paling awal, mulai tercepat, hingga kegiatan paling akhir, selesai tercepat. Intinya gini aja, kamu lihat bagian atasnya, ya. Atasnya, dimana nanti data IS itu nanti ditambahkan kegiatannya, waktu kegiatannya, kemudian didapatkan IF gitu. Nah, ini namanya forward pass. Nah, di sini sudah ada di slide ini tabelnya, udah ada tambahan waktunya ya. Waktunya, waktu kegiatan. Nah, yang awalnya gimana? Kita harus kerjakan yang bagian atas dulu. Jadi A itu kan udah ada waktu kegiatannya 3 minggu kan. Yang B 4 minggu, yang C 5 minggu, yang D 7 minggu, yang 12 minggu, yang F 6. Ya, kita fokus dari A star. Jadi 0 tambah 3, 3. Kenapa 0? Karena dia kegiatan A itu tidak mempunyai kegiatan pendahulu. Kemudian 3 itu pindah ke IS-nya B dan IS-nya C. Kemudian 3 tambah 4, 7 yang B, kemudian masuk ke D, 7 tambah 7, 14. Kemudian sebelum masuk ke F, kita lihat dulu aktivitas E itu berapa. E itu 8 tambah 12, 20. Nah, kalau ada dua pilihan seperti ini, maka aktivitas F itu harus mencari nilai yang paling tertinggi ya, antara 14 dan 20, maka dipilih yang 20. Jadi 20 tambah 6 sama dengan 26, seperti itu. Kalau backward pass, jalur mundur, dimulai dari kegiatan paling akhir selesai terlama hingga kegiatan paling awal mulai terlama. Nah, bisa dilihat ya, dari sebelumnya udah didapatkan waktu terakhir untuk proyek F itu 26 minggu. Nah, untuk mengisi backward pass-nya 26 yang atasnya, yang IF-nya turun ke bawah jadi LF ya. Jadi mulai dari belakang yang yang angkanya warna biru ya. Jadi 26 kurangi 6, 20. Kemudian masuklah 20 di D dan E. Kemudian dilakukan sampai kita mau ke aktivitas A. Nah, kalau ada dua pilihan ya. Ini bedanya kalau backward fase itu misalnya ada dua pilihan, harus memilih kegiatan yang paling terendah nilainya. Jadi dipilih kegiatan C, kemudian C masuk ke A, 3 kurangi 3 sama dengan 0, seperti itu. Nah, kalau untuk mencari jalur kritis dengan menghitung slack. Slack merupakan waktu yang dapat dihemat penggunaannya. Waktu ini menunjukkan adanya kegiatan yang dapat ditunda tanpa mengganggu penyelesaian kegiatan. Nah, bedanya kalau jalur kritis itu slack-nya 0, berarti kejadian tersebut itu tidak mempunyai waktu yang bisa ditunda. Jadi benar-benar waktunya itu harus dikerjakan secepat mungkin, seperti itu. Dan itu disebut namanya jalur kritis. Slack itu bisa dihitung dari LS kurangi IS atau LF dikurangi IF. Nah, dari kegiatan yang sebelumnya itu, ternyata yang jadi jalur kritis itu bisa dari kegiatan A, kegiatan C, kemudian kegiatan E, kemudian kegiatan. Maka waktu pengerjaan proyeknya selama 26 minggu, dengan jalur kritisnya pada kegiatan A, kegiatan C, kegiatan E, dan kegiatan F. Nah, mudah ya dalam membuat atau menggambar jaringan kerja. Nanti kita akan fokus di latihan soalnya untuk lebih paham. Untuk materinya sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.